Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Independent Training. Kali ini kita berada di playlist Corporate Finance. Teman-teman cek dulu konten kita sebelumnya, karena kita terakhir bahas, gue jujur lupa, teman-teman cek aja kontennya. Kita akan membahas apa yang namanya indikator keputusan investasi. Mengapa keputusan investasi? Oh iya, kita membahas bond valuation dan stock valuation. Jadi teman-teman nanti boleh cek bagaimana kita memvaluasi sebuah surat utang dan saham. Dari money market tadi, sekarang kita pindah kepada keputusan investasi. Kenapa keputusan investasi ini menjadi ranahnya corporate finance? Karena kembali lagi salah satu tugas manajer adalah untuk melakukan efisiensi atas penggunaan modal. Nah, sekarang kita akan membahas dua tepatnya indikator untuk keputusan investasi. Sebelum kita bahas lebih detail, seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training ya. Nah, kita akan membahas pertama sekarang adalah net present value. Sebetulnya bagaimanakah definisi mudah daripada net present value? Kita analogikan dulu, ada simple cases. Yang pertama adalah kita mau membeli sebuah bisnis perumahan. Kita mau membeli rumah yang memang sudah tidak lagi layak digunakan. Katakanlah kita membeli rumah yang tadi tidak layak digunakan senilai 25.000 US. Kemudian teman-teman membutuhkan sumber daya manusia, tenaga kerja, ahli untuk arsitek dan segala macam, serta material seharga 25.000 US. In total, investment Anda adalah 50.000 US untuk dua aktivitas utama, membeli rumah yang sudah tidak lagi terpakai, serta teman-teman mengeluarkan tenaga sumber daya manusia dan materialnya. Total investment adalah 50.000. Pada saat pekerjaannya sudah selesai, teman-teman menjual rumah tersebut and then it worth kurang lebih seharga 60.000 US. Nah, the market value 60.000 tadi melebihi cost-nya 50.000 ya. Dengan menemukan selisih sebesar 10.000 US, maka itu adalah value added by the management. Nah, dari contoh tadi teman-teman memiliki dua nominal 50.000, 60.000, selisihnya ketemu dengan 10.000. Nah, apakah artinya? So, net present value dia bilang adalah the difference, perbedaan antara investment market value and then its cost. Perbedaan antara market value 60.000 rumah yang sudah bisa dijual dengan nilai tambah tadi 10.000 serta at cost-nya yang sebesar 50.000. At cost-nya 50.000 tadi terdiri dari 25.000 harga cost rumahnya itu sendiri yang sudah tidak layak dipakai, dan 25.000 untuk fixing all the things in rumah yang tadi tidak bisa dipakai tadi. In total 50.000. That is cost-nya, sementara investment market value-nya 60.000. Selisih 10.000 tadi adalah nilai tambahnya ya. Jadi apakah NPV? Apakah NPV adalah perbedaan antara cost dengan market value ya? Harapannya dia harus berbeda ya. Nah, itu adalah net present value investment yang mau kita ambil. Kita lanjutkan. Simply cases of net present value. We believe, dia bilang kita ada case, the cash revenue from our business will be 2,000 per year. Assuming everything goes as expected, cash cost including taxes adalah 14.000 per year. We will wind down the business in 8 years. The plant property and equipment will be worth 2,000 as a salvage value at the time ya, atau nilai sisa dari aset. The project cost inisialnya adalah 30.000 pada saat pertama kali di launching. Kita menggunakan 15% discount rate. Apakah ini good investment? Kita coba lihat soalnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Diketahui project initial cost-nya adalah 30.000, cash revenue-nya adalah 20.000 setiap tahun. Cash cost-nya include tax adalah 14.000 setiap tahun. Dari sini kita bisa kurangkan ya, 20.000 revenue dikurangi dengan cost-nya 14.000, mendapatkan cash inflow 6.000. Kemudian kita lihat lagi, ternyata kita punya cash inflow dari nilai sisa aset di tahun ke-8 senilai 2.000. Atau setiap tahun cash inflow-nya 6.000 yang setiap tahun ditambah dengan 2.000 di tahun ke-8 sebagai nilai sisa dari aset ya. Jadi nilai sisa dari aset ini teman-teman konsep dari bahwa setiap aset setelah didepresiasi biasanya masih memiliki nilai sisa ekonomis ya. Nah, coba kita hitung ada cash inflow selama tiap tahun 6.000 dan di tahun ke-8 2.000 ya. Nah, kita hitung dengan present value. Nah,
Present value-nya adalah 6.000 dikali dengan 1 dikurang 1 dibagi 1,15 itu karena 15%. 1,15-nya adalah 1 plus 0,15 pangkat 8 ya. Dibagi dengan 0,15 ditambah dengan 2000 plus 1,15 pangkat 8 ya. Menghasilkan 27.578. Kita hitung NPV-nya. Pertama, kita mengeluarkan uang 30.000 minus 30.000 ditambah dengan present value-nya 27.578 menghasilkan minus 2422. So, we are going to take it this investment or we are going to avoid this investment? Jawabannya, an investment should be accepted, dia bilang, if the net present value is positive and rejected if it is negative. Kalau teman-teman perhatikan perhitungan minus 30.000 ditambahkan dengan 27.578 sama dengan minus 242. So we are not going to take this investment. Kita akan rejected this investment karena dia bernilai negatif NPV ya. Nah, itu adalah contoh sederhana kita menghitung present value dari cash yang kita bisa terima tiap tahun ditambah dengan kalau katakanlah di akhir tahun ke-8 kita memiliki nilai sisa dari aset. Masih belum paham, masih belum puas dengan soalnya, kita coba soal yang kedua. Ya, biasa teman-teman biasanya practice makes perfect. So kita coba kerjakan soal yang kedua. Ya, suppose we are asked to decide whether a new consumer product should be launched. Based on project sales and cost, we expect that cash flow over the 5 years, dia bilang life of project will be 2,000 in the first 2 years. 4.000 in the next 2 years and then 5.000 in the last year. So, kita punya variety of cash flow. Tahun pertama 2.000, tahun kedua 2.000, tahun ketiga 4.000, tahun keempat 4.000 dan tahun kelima 5.000. Variety of cash inflow, ya. It will cost about 10,000 to begin the production. So, this is the initial investment. Kita menggunakan 10% discount rate to evaluate new product. What should we do here? Kita coba menghitung present value-nya, ya. Nah, present value-nya 2.000 dibagi dengan 1,1 ditambah dengan 2.000 dibagi dengan 1,1 pangkat 2 tahun kedua ditambah dengan 4.000 dibagi dengan 1,1 pangkat 3 tahun ketiga, 4.000 ditambah dengan 1,1 pangkat 4 karena 1,1 katakan dia menjadi 1 plus ya. 0,1 ditambah dengan 5.000 dibagi dengan 1,1 pangkat 5 karena dia tahun kelima ya. Menghasilkan 12.313. Berapa investmentnya? Jadi jangan lupa minus 10.000 ditambah dengan 12.313 menghasilkan positif 2.313 ya. Keputusannya adalah kita akan menerima investment ini karena nilainya adalah NPV positif ya. Kita lanjutkan kembali. Indikator yang kedua adalah payback period ya. Payback rules. The payback is the length ya. Length itu berarti dia memiliki rentang bagaimana to recover ya our initial investment, get our payback. Jadi teman-teman, payback rule adalah sebetulnya rentang bagaimana kita mendapatkan modal kita bisa kembali lagi. Rentang waktu ya. Karena semakin lama memang diharapkan itu tidak terjadi. Kita mengharapkan semakin cepat modal kita kembali atau istilahnya get our payback. Jadi kalau teman-teman naruh umpan, katakanlah lagi mancing, sebetulnya berapa yang kita bisa berapa lama rentangnya yang bisa kita dapatkan untuk recover our umpan tadi ya. Nah, kita lihat ini simply casesnya, dia bilang projected cash flow-nya tahun pertama 100, tahun kedua 200, tahun ketiga 500. Ini adalah projected cash flow. Di tahun pertama kita menerima income $100, di tahun kedua 200, di tahun ketiga 500 ya. Kita lihat contoh soalnya. This project mengeluarkan cost sebesar $500. What is the payback period for this investment? Ya, di initial cost-nya 500, after the first 2 years dia bilang the cash flow total menjadi 300. After the third year the total cash flow menjadi 800 ya kan. 100 tahun pertama ditambah dengan 200 di tahun kedua jadi total 300, di tahun ketiga dia menjadi 800 karena 100 tambah 200 tambah 500 ya. So dia bilang the project pays back sometimes between the end of the year 2 and then the end of the year 3. Total investment dia 500. Tahun pertama baru kekumpul 100, tahun kedua baru kekumpul 300. Nah, dia payback periodnya di antara tahun kedua menuju tahun ketiga.
karena di tahun kedua baru dapat 300, sementara investment dia adalah 500. Berarti masih ada kekurangan 200 yang ada di tahun ketiga. Tapi di tahun ketiga pun dia tidak perlu menunggu sampai akhir, karena di akhir tahun ketiga totalnya menjadi 800. Jadi dia harus menunggu between tahun kedua dan tahun ketiga. Bagaimanakah cara menghitungnya? Dia bilang because the accumulated cash flow for the first 2 years are 300, betul, masih belum kekumpul ya payback periodnya. We need to recover 200, kita perlu merecover kekurangan 200 investment kita di tahun ketiga. Sehingga kita akan membagi 200 kekurangan investasi kita yang belum kembali dibagi dengan 500 pendapatan di tahun ketiga atau 0,4. Akibatnya tahun pertama, tahun kedua ditambahkan dengan 0,4. Sehingga payback periodnya adalah 2,4 tahun. Dari sini teman-teman kita mendapatkan hasil bahwa dengan total investment kita 500 di awal dan asumsinya di tahun pertama mendapatkan cash flow 100, tahun kedua 200, tahun ketiga 500, in total 800, payback periodnya adalah 2,4 tahun. Kalau ditanyakan berapa investasi saya kembali, 2,4 tahun ya. Nah, kita wrap up teman-teman pertemuan kita kali ini. Kita membahas NPV. Di NPV kita sudah bahas 2 cases. Intinya adalah kita harus menemukan net of cash inflow-nya. Net of cash inflow-nya kita bikin present value. Coba kita tambahkan dengan initial investment kita. Jangan lupa arahnya minus ya. Minus karena kita uang keluar ditambahkan dengan uang masuk plus. Nah, kita jumlahkan. Kalau dia negatif kita tidak ambil project-nya. Tapi kalau dia positif kita accepted that project. Yang kedua adalah dari payback period. Semakin cepat dengan ekspektasi kita, maka itu ada semakin baik. Caranya adalah kita menghitung pengembalian tahun pertama, tahun kedua, kalau dalam contoh tadi, dan tahun ketiga dia berada di bulan keberapa. Ya. Nah, di dalam case tadi dia berada di 2,4 tahun. Artinya dia tidak perlu menunggu sampai 3 tahun, sudah kembali modalnya sebesar 500 dengan asumsi projected cash flow-nya adalah presisi ataupun tepat. Ya. Itu dia teman-teman konten kita kali ini, bagaimana kita melakukan kriteria ya 2 menghitung NPV dan payback period untuk keputusan investasi. Semoga bermanfaat, stay terus di channel Independent Training.